Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita akan bahas chapter 161. Nggak usah cacit-cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Bailang, Wuching, dan Baji ikut menyusul keluar gurunya. Sesampainya di luar, Bailang bertanya pada Baji kalau mereka itu apa. Kata Baji, mereka adalah putri duyung jenis hiu dan merupakan salah satu jenis duyung terkuat. Baji pun kemudian meminta Wuching untuk memikirkan cara untuk melawan mereka karena saat ini mereka telah menyerang istana duyung. Wuching pun tak mampu berbuat apapun di dalam air karena dia adalah siluman pasir dan kalian tahu kan, pasir tak akan bisa ngapa-ngapain kalau udah kena air. Duyung hiu ini lalu berkata pada biksu, "Guru besar Tan Sanjang, senang bertemu dengan Anda." Ternyata dia adalah putri hiu perak yang merupakan salah satu anak dari Ratu Duyung yang pernah memberontak dan dikalahkan oleh tim Biksu Tong. Dulu biksu melepaskan sang putri ini karena berharap putri hiu perak akan berubah menjadi lebih baik. Tapi ternyata tidak. Kini sang putri malah datang untuk balas dendam dengan Biksu Tong karena ia merasa malu dulu telah dikalahkan oleh biksu dan murid-muridnya. Keinginan sang putri untuk menghancurkan istana duyung masih sangat besar dan biksu mengatakan, "Anda ini adalah putri ratu. Mengapa Anda ingin melakukan hal ini?" Si duyung hiu malah tertawa dan menganggap dirinya sudah bukan anak ratu lagi sejak lama setelah dirinya bertransisi. Si duyung perak ini berpikir, ratu tak akan menganggapnya karena dia adalah jenis yang berbeda. Bailang yang merasa bingung lalu bertanya pada Baji. Baji pun menjelaskan bahwa duyung perak ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh duyung lainnya. Sesuatu yang dimaksud itu ternyata adalah alat kelamin pria. Dan dia akan menjadi salah satu jenis duyung yang akan wik-wik dengan duyung yang lain. Jenis duyung seperti putri duyung perak ini biasa juga disebut dengan duyung mutan. Tugas mereka hanyalah wik-wik dengan para duyung dan menghasilkan keturunan. Dan setelah itu dirinya akan dibunuh. Sang putri duyung perak ini tahu bahwa dirinya sudah bertransisi menjadi duyung mutan. Karena dia tak mau menerima takdirnya, maka dia pun memberontak dan melepaskan monster raksasa di bawah laut untuk menghancurkan istana duyung. Dengan kerja kerasku dan Kak Wukong, kami berhasil mengalahkan monster itu dan akhirnya kita berteman dengan para duyung, kata Baji pada Bailang. Dan kini Bailang paham. Ternyata dia adalah putri yang memberontak dan melepaskan monster laut itu. Duyung perak sampai saat ini tak mau terima takdir bahwa dirinya memang berbeda. Baji kini menyuruh Bailang untuk berhati-hati karena meskipun duyung perak ini terlihat cantik, seksi dan montok, dia adalah seorang pria yang sangat agresif. Kini datanglah anak-anak sang ratu duyung yang lain. Dia datang ke tempat itu dan berkata pada hiu perak bahwa ratu telah mengusir dirinya dan tak seharusnya dia kembali lagi. Hiu perak malah tertawa dan bicara, "Loh, ini kan rumahku juga. Kenapa aku tak boleh kembali?" Duyung yang lain mengatakan, "Apa kau lupa dengan kejadian itu? Jangan paksa kami untuk berurusan denganmu." Hiu perak menjawab, "Oh, soal monster raksasa itu, aku ingat dan aku telah gagal." Dan kali ini si duyung hiu perak mengatakan bahwa dirinya kembali dengan membawa sesuatu yang baru. Dan muncullah monster besar di belakangnya, sungguh terlalu. Dan ternyata dari atas monster itu terlihatlah para dewa kegelapan yang dipimpin oleh si Tian jahat. Wadaw, ngeri sekali. Si Tian pun langsung turun ke lapangan. Ini adalah bencana. Biksu dan yang lainnya kini terkejut dengan kedatangan Kaisar Sitian. Bailang yang belum pernah melihat Kaisar Sitian sama sekali kini bertanya pada Baji, apakah dia Kaisar Sitian dari surga? Baji pun menjawab, "Bukan. Dia adalah pimpinan dewa gelap yang sekarang dikenal dengan Kaisar Kegelapan." Bailang pun berkata, "Oh, ternyata mereka yang menembaki kita dari tadi."
Kaisar kegelapan kini berkata, "Sudah lama saya mendengar negeri dongeng yang aneh di jalur iblis. Sekarang akhirnya saya bisa datang dan melihatnya sendiri. Luar biasa." Kedatangan Dewa Kegelapan ke tempat ini adalah untuk memburu Biksu Tong. Karena mereka tahu Biksu Tong ada di tempat ini. Dan kedatangan Dewa Kegelapan ini juga telah membuat anak Ratu Duyung yang lain terkejut. Kenapa bisa? Hiu Perak membawa orang-orang ini ke Istana Duyung. Dan Hiu Perak mengatakan bahwa mereka sekarang adalah teman. Kaisar Kegelapan sebenarnya tak mau ikut campur dengan masalah para Duyung. Tapi karena para Duyung ini melindungi Biksu Tong, dia sekarang akan mulai turun tangan dan membantu Hiu Perak mencari keadilan. Biksu Tong dan yang lainnya kini menganggap Kaisar Berdebah ini benar-benar serius. Tiba-tiba saja muncullah seseorang dari belakang Kaisar dan menyapa Biksu Tong. Dia adalah Baisi, laba-laba sutra putih yang sengaja ikut ke situ untuk menemui Biksu Tong. Baisi lalu menyapa sang biksu dan membuat Biksu Tong ini kaget. Kenapa dia datang dan bergabung dengan Dewa Gelap? Baisi pun menjelaskan sebagai siluman rendahan, dirinya diterima bergabung dengan para dewa kegelapan yang dipimpin langsung oleh Kaisar Sitian adalah kehormatan bagiku, kata Baisi. Baisi menceritakan dirinya bertemu dengan sang kaisar saat setelah kepergian biksu dan yang lainnya. Kaisar ini datang untuk mencari Jenderal Surga Selatan yang tertangkap oleh jaring Baisi. Baisi lalu meminta maaf karena sekarang Jenderal Surga Selatan sudah ia makan dan tinggal setengah. Sang kaisar tidak marah dan malah memuji dirinya dan mengajaknya bergabung. Tentu ini membuatnya sangat senang. Sekarang saya adalah laba-laba bayangan hitam. Ini sungguh seperti mimpi, kata Baisi. Biksu Tong pun menyayangkan tindakan Baisi yang telah salah jalan. Dan kini Biksu Tong dikejutkan kembali dengan seorang yang datang dari sisi sampingnya. Orang itu pun langsung berkata, "Sebenarnya aku tak berharap melihatmu lagi." Biksu pun terkejut dan mengenali suara itu, yang ternyata itu adalah si ular putih yang datang untuk membuat perhitungan dengan biksu karena telah menghajarnya dan kabur dengan lorong kincir air miliknya. Hal ini membuat semua yang ada di situ terkejut karena para siluman ini telah gabung dengan bayangan gelap. Sang kaisar lalu mulai bicara. "Mereka bergabung denganku karena kemurahan hatiku. Bahkan sekarang aku memberi mereka gelar setara dewa. Hai Tang Sanzang, aku bisa saja mengampunimu karena telah melawanku. Akan kumaafkan semua kesalahanmu, tapi dengan satu syarat. Serahkan api kitab suci itu padaku," kata Kaisar. Biksu Tong pun lalu berkata, "Kaisar, maafkan aku, Anda telah terlambat. Karena sekarang api kitab suci telah dibawa kabur oleh Yuanxi Tianxun. Apa dia tak memberitahumu?" kata Biksu Tong. Yang membuat Kaisar kaget. Kaisar pun tak percaya dan merasa biksu membohonginya. Sekarang Kaisar merasa dia sudah tak dihargai dan malah dibohongi oleh sang biksu. Kaisar pun memutuskan untuk menggeledah tempat ini dan mencarinya sendiri untuk memastikan biksu tidak berbohong. Lalu hiu putih pun berteriak, "Serang!" Kini segerombolan pasukan hiu mulai maju dan melakukan serangan dengan meriam hiu dan langsung menyasar biksu dan yang lainnya. Biksu pun menyuruh yang lain berhati-hati dan duar, meriam hiu pun menghantam mereka. Serangan meriam hiu itu sangat banyak dan tidak ada hentinya. Akhirnya membuat anak Ratu Duyung yang lain harus bertarung melawan hiu putih. Anak Ratu Duyung tak terima hiu putih datang dengan membawa Dewa Kegelapan dan akan menghancurkan istana Duyung. Hiu putih pun tak peduli. Dan kini para prajurit datang dan menyerang. Mereka berteriak, "Bunuh para penjajah!" Dewa Kegelapan pun tak mau diam saja dan akan melawan. Kini anak-anak Ratu Duyung akan berhadapan dengan Dewa Kegelapan dan tak akan membiarkan mereka menghancurkan istana Duyung bawah laut. Karena merasa tak dapat bertarung di dalam air, biksu dan Baji memutuskan untuk bersembunyi di balik tanaman laut. Baji lalu bertanya pada gurunya, apa mereka akan mampu menghadapi para Dewa Kegelapan? Gurunya menjawab, "Jangan meremehkan para Duyung, mereka sangat kuat apalagi di dalam air. Para Dewa Kegelapan ini adalah petarung daratan. Aku tak yakin mereka bisa menekan kekuatan Duyung di sini." Kini Kadita berhasil memukul wajah Balmon hingga berdarah dan biksu mengatakan, "Sekarang kita terapkan aturan ke-8 dalam perjalanan. Karena kita tak dapat bertarung di dalam air, kita sembunyi saja."
Baji pun paham, tapi tidak dengan Bailang yang malah ikut bertarung. Sambil memegang ekor hiu putih, Bailang berteriak, "Putri Xiaobe, biarkan saya membantu Anda." Hiu putih pun terkejut dan Putri Xiaobe senang mendapatkan bantuan. Sambil memegang ekor hiu putih, Bailang pun memutar-mutarkan dan lalu melemparkan hingga menabrak batu. Hal ini membuat hiu putih kesakitan dan dari belakang kini muncul pasukan hiu yang lain yang langsung menyerang Bailang dengan meriam hiu. Bailang yang terkejut kini langsung menggerak-gerakkan kakinya dan melesat dengan sangat cepat, membuat para duyung yang menyerangnya kaget. Kemampuan berenang yang sangat cepat ini telah didapat Bailang sejak kecil karena dulu dia sering menangkap ikan. Dan dengan cepat kini Bailang menendang musuh-musuhnya hingga tak berdaya. Putri Xiaobe pun mendekati Bailang dan berkata, "Keren." Bailang pun bertanya, "Apalagi yang bisa saya bantu?" Putri Xiaobe menjawabnya, "Bantu yang lain saja dan aku akan mengurus Putri Hiu Putih." Biksu dan Baji kini terkejut karena tak menyangka Bailang hebat juga bertarung di dalam air. Dan Biksu merasa sekarang Bailang sudah bertambah kuat. Biksu kini bicara dalam hatinya dan menganalisa mungkin kekuatan Bailang yang tumbuh dengan pesat ini diakibatkan karena dia telah memakan Yihu. Dan secara otomatis kekuatan Yihu akan mengalir pada tubuh Bailang. Biksu dan Baji kini merasakan sesuatu dan Baji mengatakan sesuatu ini telah mendekat. Dan tiba-tiba saja dari dalam batu muncullah kaki gurita raksasa yang membuat semua terkejut. Dan gurita itu pun berkata, "Beraninya kalian datang ke istana Putri Duyung untuk membuat masalah." Ternyata gurita raksasa itu adalah Ratu Safir, sang Ratu Duyung. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah akan ada pertempuran besar di bawah air? Tunggu saja jawabannya di next video. Kopral sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.